tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jamaah hari ini adalah Jumat terakhir di tahun 2020. Jumat depan kita sudah ketemu dengan tahun baru. Tidak terasa waktu yang kita jalani begitu cepat berlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali bersumpah dengan waktu di dalam Al-Quran. Ada kata-kata wal 'ashr, wal duha, wal fajr, wan nahar, wal lail. Sesuatu yang diungkapkan dalam bentuk sumpah tentunya mempunyai kepentingan atau perhatian yang besar. Jamaah Allah, referensi waktu terjadi karena ada gerak yang namanya gerak periode. Waktu begitu relatif. Di bumi kita satu hari 24 jam. Satu tahun di mana matahari mengelilingi bumi mengelilingi matahari dalam waktu 365,25 kali dengan kecepatan kira-kira 1670 km per jam. Kalau kita lihat waktu di tetangga kita lihat di planet sebelah yang dekat dengan matahari, Merkurius. Jarak dari matahari ke Merkurius sekitar 47 juta km. Satu tahun di Merkurius hanya 88 hari. Kalau dibandingkan dengan hari ini, satu hari di sana, satu kali Merkurius berputar pada porosnya 59 hari. Kebayang bagaimana sebuah planet yang dekat dengan matahari disorot dengan harinya satu hari sama dengan hampir 2 bulan. Temperatur yang menghadap ke matahari menjadi tinggi sekitar 49 derajat Celcius. Tidak mungkin ada kehidupan manusia. Kemudian yang di sebelahnya yang sedang malam saat dingin mencapai minus 170 derajat Celcius. Tidak mungkin kita yang diciptakan secara biologis seperti ini dapat hidup di sana. Jadi relatif banget. Tetangga kita berikutnya misalnya, saya ingin menyebutkan 2 dari tetangga kita planet sebelum kita. Misalnya Venus. Venus itu sekitar 108 juta kilometer jaraknya dari matahari ke Venus. Satu harinya 243 hari. Satu tahunnya adalah lebih dekat dengan bumi itu sekitar 225 hari. Temperaturnya karena dia juga disorot cukup lama, temperatur tertingginya 471 derajat Celcius dan yang paling rendah minus 218 derajat Celcius. Tidak mungkin ada kehidupan biologis seperti kita di sini. Air sudah meluap semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di bumi yang begitu indah, setimbang antara siang dan malam sekitar 12 jam di daerah Khatulistiwa. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap untuk melakukan ibadah sholat 5 kali dalam sehari. Tidak menghabiskan waktu yang lama, hanya sekitar 1/4 dari kehidupan. Sedangkan kita diutus ke muka bumi ini, dikirim ke muka bumi ini, umat Nabi Muhammad menurut Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Majah disebutkan, amal umati ma baina sittina ila sab'in wa kulluhum ma yajuzu dzak.
lebih dari itu. Jamaah yang Allah, apa tugas yang harus dilakukan di malam ini? Saya tidak mengatakan salah satunya barang siapa yang pada hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka yang khairul nafsi bahwa lebih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, dia beruntung. Tapi orang yang itu maksud bahwa membunuh. Bagi yang sama hari ini dengan hari yang kemarin, dia berugi. Dan yang paling celaka adalah yang hari ini min amsi, lebih buruk dari kemarin. Dari pernyataan itu, para matematikawan mencoba membuat formulasi dalam bentuk model. Misalnya dimasukkan ke sebuah rumus matematik, FT sama dengan 1 minus 1 per T per 1. Setiap kali T yang bertambah, pastinya naik terus mendekati angka 1, tetapi asymptotik tidak pernah menyentuh angka 1. Angka 1 itu kesempurnaan. Tidak pernah manusia itu mencapai kesempurnaan, hanya membela Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh para utusannya, untuk setiap hari continuous improvement, meningkatkan kebaikan-kebaikan. Kalau sebelumnya sholatnya di rumah, maka hari ini atau tahun baru ini niatkan sholatnya mulai berjamaah di masjid. Kalau baru 1 kali maghrib saja, maka tingkatkan maghrib bisa sudah. Kalau sudah 3 sholat itu konsisten, insya Allah sholat yang lain lebih mudah dilakukan. Tugas kita di bumi yang hanya sebentar itu, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah secara luas, mulai dari umat Islam itu dikenal akidahnya lurus, karena paling bagus akidah yang dimiliki oleh umat Islam, oleh ajaran Islam dibandingkan dengan ajaran mana? Ajaran Islam mengajarkan bahwa salah seorang pemimpin yang diilhami dengan surat Al-Ikhlas dan surat Al-Baqarah 225 menyebutkan bahwa Tuhan di dalam Islam itu adalah sesuatu yang dipentingkan sehingga dia berani berkorban baik jiwa maupun harta untuk kepentingan Tuhan itu. Maka Tuhan itu syaratnya ada 4 menurut logika berpikir pemikir itu. Yang pertama, dia harus kebenaran yang mutlak, tidak boleh ada kesalahan sedikit. Yang kedua, harus unik, berbeda dengan apapun. Yang ketiga, harus tidak tergantung kepada apapun. Pemikiran itu mengharuskan Tuhan hanya satu, Al-Ahad. Maka logis orang-orang ateis itu ketika menerima konsep Tuhan yang besar, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah menjadi umat Islam. Insya Allah sejarah orang tua kita sudah mengajarkan kita, memberikan bekal kalimat-kalimat tauhid, dan semakin soleh kita, semakin dicintai oleh orang tua kita, oleh tetangga kita. Berbeda dengan orang-orang yang tadinya belum menerima Muslim, hidup di lingkungannya non-Muslim, ketika mau menjadi Islam itu berat karena belum tentu didukung oleh lingkungan dan keluarganya. Kita sudah menjadi umat Muslim, tinggal bagaimana mengoptimalkan kenikmatan Islam yang benar ini di dalam seluruh aspek kehidupan. Jamaah Allah, fungsi yang kedua, kita diturunkan
bumi ini adalah sebagai khalifah. Disebutkan dalam beberapa ayat di dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengerti apa yang tidak kalian. Apa tugas khalifah sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala dan apa syarat sebagai khalifah di muka bumi? Kenapa malaikat yang begitu ribuan tahun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan iblis juga melakukan hal yang sama tidak dijadikan khalifah? Ternyata Allah memberikan sesuatu yang istimewa kepada Adam. 'Allama Adam al-asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Faqala akhbiruni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Adam itu diajarkan asma'ullah, sifat-sifat fisik semesta. Tidak hanya nama, tetapi asma'ullah itu sifat-sifat. Sifat-sifat fisik semesta yang ada diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali belajar fisika itu Nabi Adam. Karena Nabi Adam sudah dikali bagaimana caranya nanti hidup di dunia ini, di bumi ini. Bagaimana sifat air menguap pada temperatur berapa, pada tekanan berapa. Bagaimana sifat air mengalir dari potensi angin, potensi dan seterusnya. Nabi Adam sudah ada dan iblis juga malaikat tidak diberikan oleh Allah SWT. Jadi seorang khalifah itu mesti memiliki satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kami ada juga merasa bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab, karena ta'adzabu tsumma ta'allamu, beradab dulu lalu berilmu. Kemudian ilmu, kompetensi yang harus dimiliki. Tidak mungkin seorang yang akan menjadi wakil di muka bumi ini tidak mempunyai kompetensi. Seorang pemimpin di mana berada harus memiliki kompetensi sesuai dengan apa yang harus dilakukan dalam organisasi. Jadi itu sebagai seorang khalifah itu, dia selain mempunyai fisik yang kuat, akidah yang lurus, adab yang baik, kemudian ini malaikat tidak dibekali itu. Kemudian iblis itu mulai iri Adam itu. Ketika disuruh sujud, semuanya sujud kecuali iblis. Dia merasa khairun minhu, dia merasa lebih baik daripada Adam. Itu penyakit yang jangan sampai kita memiliki penyakit itu. Saya lebih baik daripada orang lain. Lawannya adalah pendapat Imam Hasan Basri yang selalu kalau yang lebih baik ini walau yulqul musliman inna dhanna annahu khairun minhu. Kalau dia keluar dari rumah ketemu seorang muslim, pasti di dalam dirinya mengira bahwa dia lebih baik dari dirinya. Kalau yang lebih punya dosanya lebih sedikit dari saya. Kalau yang lebih tua amalnya lebih banyak daripada saya. Kalau yang sebaya mungkin lebih soleh. Sehingga dia tidak merasa bahwa dia paling hebat, tetapi tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rendah diri di hadapan manusia, tidak menjadi manusia yang sombong. Kemudian berikutnya adalah kita itu sekarang bagaimana mempertahankan
Keistiqomahan. Tahun 2022 akan lewat. Maka bagaimana kita caranya sampai ajar menyebut kita dalam kondisi yang senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali pernah mengungkapkan bahwa hari raya yang hakiki itu ada 3. 1, ketika seseorang itu menjelang tidurnya dan dia bermuhasabah bahwa hari itu dia tidak melakukan dosa, maka dia hari raya selamat pada hari. Yang kedua, hari raya itu kalau dia meninggal dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia dalam kondisi husnul, itu hari raya sesungguhnya yang kedua. Kemudian hari raya yang ketiga adalah ketika hisab dan kita lolos dari api neraka, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita tunggu, yang kita pertahankan. Hidup ini laksana ujian. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'alaa kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dia yang menjadikan hidup mati. Sekarang hidup untuk apa? Untuk diuji. Liyabluwakum ahsanu itu menurut Ibnu Nawawi itu isim takdir superlatif wajan af'al. Siapa yang terbaik, siapa yang lebih baik, komparatif, supaya terbaik, superlatif. Amal bukan hanya baik, bukan hanya banyak amalnya, tetapi dia yang terbaik. Amal selalu yang terbaik. Seandainya komunitas kita dimanapun berada secara bersama-sama ingin melakukan perilaku yang terbaik, maka Allah akan menurunkan barokah dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke istiqomah, Allah menyebutkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika orang sudah meninggal dunia, dia namanya juga saat itu mau sakit yang tiada obatnya, dalam kondisi sakit itu. Bagi orang yang istiqomah, yang seluruh pekerjaannya lillah billah fillah, datanglah para malaikat menyebutkan wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sudah ada gambaran semacam video kehidupan di akhirat. Walaupun sakit, tetapi dia ada kegembiraan karena memang kehidupan di sana malah ainul wala udhun sami'at wala sami'at wala khatara qalbi bashar. Tidak pernah terbersih, tidak pernah manusia mendengar melihat, ada di dalam imajinasinya, saking indahnya kehidupan sana. Maka saum ini harus kita jaga sampai akhir hayat kita, menjauhkan diri dari perbuatan buruk dan selalu mengumpulkan pundi-pundi amal itu kita tabung, karena itu kepentingannya Allah sama sekali tidak boleh. Kita semua mau ikat semua, Allah tidak akan mungkin. Kita mau beribadah semua, Allah juga tidak akan mungkin. Kebaikan adalah inna santun asantun diampus, inna santun berapa. Semua kebaikan kita yang akan memenuhi baik di dunia dan di akhirat. Sedikit lagi jamaah rahmatullah, bagi orang-orang yang istiqomah itu Allah menjadikan namun kalau dia fil hayati dunia wa fil akhirah
kita bisa membayangkan Anda hidup di Indonesia, kita hidup di Indonesia, kata Presiden, Anda dijamin kebutuhan Anda mulai dari apapun dijamin oleh negara sampai Anda meninggal. Mungkin kita akan hidupnya begitu nyaman. Ini yang tidak hanya memiliki Indonesia, memiliki universe yang luasnya tidak terbatas. Manusia tidak bisa mengukur keseluruhan. Allah yang dijamin sebagai wali. Apa kita tidak mau dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi mending kita itu kembali kepada Allah, mendapatkan jaminan dengan cara istiqomah. Jaminan manusia tidak selalu memuaskan kita. Mungkin saja jaminan manusia mengecewakan kita, tapi mendingan kita berharap jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah ya Allah sabila qulubul mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa qala Allahu 'aliyyun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di khutbah yang kedua ini ada beberapa kiat untuk mempertahankan keistiqomahan. Secara ringkas, satu, mempertahankan sholat berjamaah di awal waktu di masjid, karena sholat berjamaah itu syariat. Setiap hari menyediakan waktu berinteraksi dengan Al-Quran, karena dalam Al-Quran terdapat tasbih terhadap nadir, terhadap dia yang banyak, sehingga kita senang berinteraksi, dikabarkan begini begitu, banyak sekali basyir lebih banyak. Kemudian ada peringatan, ada hudan di dalamnya, ada penjelasan antara hak dan batil, furqan. Jadi sempatkan waktu, pilih waktu yang baik untuk kita berinteraksi dengan Allah setiap hari. Syukur kalau dalam sebulan sekali kita bisa dengan interaksi. Kemudian yang berikutnya adalah rajin mengikuti majelis taklim, karena sangat luar biasa di majelis taklim itu lantaru fata'ala ayat Al-Quran min kabin ihtirafah lantaru fata'ala babanan ilmi ulimani ulami alim min kabin. Kita pergi ke majelis taklim belajar satu kali Al-Quran, tafsirnya, bagaimana cara mengamalkannya, itu sudah lebih baik daripada sholat 100 rakaat sholat sunat. Kalau kita belajar kompetensi untuk kehidupan dan untuk ibadah, diamalkan atau belum, itu lebih baik dari 1000 rakaat. Dahsyat sekali. Mestinya umat Islam itu tidak tertinggal kalau memang manusia cinta, banyak bersilaturahmi dengan orang soleh yang membuat kita tertarik untuk meneladani kesolehan. Kemudian orang soleh itu bertawassul, sering takziah kalau ada orang yang meninggal dunia, karena kita tahu bahwa kita tidak bahkan seperti itu. Tadi disebutkan 60 sampai hanya sedikit yang itu. 2 hari yang lalu kita juga mendengar kabar teman kita meninggal dunia. Allah maafkan. Jadi kita harus siap setiap saat. Kapan dipanggil Allah SWT? Manusia harus jadi matahari. Dan siapa mempunyai kebiasaan seperti itu, ketika dipanggil Allah dalam pembiasaan, biasakan hal yang positif. Jauhkan diri nanti, ikhlaskan semua Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
ووالدينا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك مما سألك به نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضى لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا واغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام